Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan kembali. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami terus diterangi oleh firman-Mu yang memberi kami kekuatan, kemampuan berjalan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kami percaya tanpa firman-Mu kami tidak akan pernah kuat melakukan apapun dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Demikian anak-anak-Mu di mana mereka berada, Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya kembali menyampaikan firman Tuhan dengan topik ini dalam pembacaan nanti secara rutin terus dari Mazmur 1, dan hari ini saya bicara tentang menjadi pemimpin yang bijaksana yang terambil dalam Mazmur pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ya, saya baca ya firman Tuhan untuk kita semuanya dan saudara boleh memperhatikannya. Raja yang diurapi Tuhan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang priuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat yang baru saya baca tadi ini dari Mazmur pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini bicara tentang pemimpin. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Bahwa seorang pemimpin adalah dia harus menjadi teladan, baik dia sebagai penguasa, apakah dia sebagai raja, sebagai apapun yang dipercayakan kepadanya untuk memimpin baik satu bangsa, satu suku, baik satu daerah, wilayah apapun itu. Maka Tuhanlah yang menempatkan pemimpin itu untuk memimpin, bisa pemimpin 1000, pemimpin 100, dan pemimpin seterusnya. Namun kadangkala pemimpin yang sudah dipercayakan seringkali menyalahgunakan kepemimpinannya, menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan. Namun Tuhan berkata apa? Daud adalah seorang pemimpin yang dipilih Tuhan. Mengapa dia yang dipilih? Karena Daud adalah orang yang rendah hati. Daud yang cinta Tuhan. Daud yang mengasihi Tuhan. Dia tidak cemburu, dia tidak sombong. Kenapa dia rendah hati? Dikatakan bahwa Daud sering ada di padang. Dia mengembalakan hanya beberapa kambing domba milik ayahnya. Daud bekerja keras, ya, seorang pekerja keras. Dia juga seorang yang memang tekun, setia. Maka Tuhan memilih Daud. Kita yakin bahwa pemimpin itu datangnya dari Tuhan. Maka dalam pembacaan kita ini, kita rindu pemimpin atau penguasa atau pemerintah. Kita rindu mereka menjadi pemimpin yang bijaksana.
Jadi bukan bijaksini. Jika dia sudah dipilih Tuhan menjadi pemimpin, maka dia harusnya menjadi bapa, ya, tidak bos tapi menjadi bapa, menjadi imam, pengayom, ya, yang menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya. Tetapi kita melihat, saudara-saudaraku, banyak sekali pemimpin setelah dia berkuasa, ya, sebelum dia berkuasa, dia menunjukkan diri sebagai orang yang rendah hati, ya. Dia menunjukkan diri sebagai orang yang memang peduli. Ya, bagaimana ya supaya ya dia dipilih. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang terjadi dalam kenyataan yang kita lihat, ya, sebelum dia memimpin begitu gampang ditemui, ya. Dia sepertinya orang yang rendah hati, yang mengasihi. Tetapi ada kalanya, saudara-saudara, ketika dia menjadi pemimpin, maka dia menyalahgunakan kepimpinannya atau kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Tuhan dengan tegas berkata bahwa kalau kita lihat hari-hari ini, Yesus Kristus ini sebenarnya gambaran daripada Yesus Kristus, akan ada banyak perlawanan. Bahkan dari Israel sendiri tidak menerima, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Raja, dia adalah Tuhan. Padahal Yesus bukan hanya Raja di surga, tapi dia juga Raja di dunia. Tetapi akan ada banyak orang menolak dia, menolak Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada lagi pemimpin, sosok pemimpin yang bisa dijumpai, ya, sosok penguasa yang bisa kita jumpai. Tetapi Yesus Kristus, dia adalah pemimpin yang menjadi teladan bagi kita. Dia adalah pemimpin, tidak hanya berkuasa, tapi dia pemimpin yang memang memberi hidupnya, yang memberi nyawanya. Maka inilah dalam pasal 2, inilah gambaran kepimpinan Yesus Kristus, di mana Yesus akan mendapat perlawanan. Bahkan dikatakan pemerintah, bahkan juga penguasa-penguasa akan muncul dan melawan Tuhan. Maka kita rindu, saudara-saudaraku, kita mendambakan seorang pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memiliki hati Bapa, pemimpin yang peduli, tidak hanya dengan dirinya, tidak hanya dengan kelompoknya, tapi seorang pemimpin yang peduli dengan orang banyak. Maka kita percaya ketika kita melihat, ya, kita menerima pemimpin yang bijaksana, maka tidak akan ada lagi kerusuhan. Bangsa-bangsa tidak akan rusuh lagi. Bahkan suku-suku bangsa tidak lagi mereka-reka perkara yang sia-sia, karena mereka memiliki pemimpin yang bijaksana. Ketika terjadi ada kerusuhan, maka pemimpin akan hadir di tengah-tengah mereka, dan dia menjadi pemimpin yang bijaksana. Saudara, bagaimana kita merindukan supaya pemimpin kita, atau mungkin ya bisa saja katakan presiden kita, gubernur, wali kota atau bupati, baik lurah, RT, RW, apapun itu dalam kepimpinan, bahkan dalam level yang paling kecil yang dinamakan dengan pemimpin, kita merindukan supaya mereka menjadi pemimpin yang bijaksana. Apa harapan kita, saudaraku? Apa yang kita mau dari Tuhan supaya menjadi pemimpin bijaksana itu menjadi pemimpin kita? Maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus berdoa bagi mereka. Kita rindu pemimpin yang memimpin kita supaya jadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang peduli, pemimpin yang mengasihi. Ya, tidak pemimpin yang hanya satu kelompok, tapi dia menjadi pemimpin untuk semua kelompok, baik suku, ras, agama. Kita mendambakan itu. Maka saudara-saudaraku, yang pertama yang kita akan berdoa supaya Tuhan berikan pemimpin yang bijaksana. Kita sudah lewati, saudara-saudara, pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan tahun ini ada pemilihan pilkada serentak untuk seluruh Indonesia. Baik pemilihan gubernur, wali kota, bupati, itu secara serentak. Maka saudara, sebelum memilih, mari berdoa supaya Tuhan beri pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang benar-benar berasal dari Tuhan, yang akan mampu mengubah kota, mengubah wilayah dengan kasih yang dari Tuhan. Jadi itu yang harus kita doakan, supaya kita memutus belenggu-belenggu mereka yang selama ini dengan tangan besi, tangan yang kuat, sehingga tidak lagi menerima kritikan, tidak mau menerima masukan,
tetapi dengan keputusannya sendiri, hanya mendengar satu kelompok saja, tapi tidak mendengar dari kelompok lain yang sebenarnya yang ingin mengokohkan pimpinannya. Maka kita harus berdoa supaya setiap belenggu-belenggu dosa yang mengikat mereka diputuskan. Rencana-rencana jahat mereka diputuskan. Artinya setiap mufakat apapun yang mereka rancang dengan hal-hal yang tidak baik supaya diputuskan. Jadi artinya bahwa kita harus banyak berdoa kepada pemimpin kita dimanapun kita berada, saudara-saudaraku. Hanya doa supaya Tuhan beri pemimpin yang bijaksana untuk memimpin orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Kita percaya bahwa di zaman raja-raja juga, baik Raja Israel yang terus berganti, ada yang memimpin bisa 40 tahun, ada juga yang memimpin 30 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang memimpin 7 tahun. Kita lihat saudaraku, bagaimana dalam kepemimpinannya dikatakan bahwa di awal kepemimpinannya dia orang yang takut Tuhan, jadi yang cinta, dia menjauhkan segala penyembahan berhala. Tetapi ketika dia dipercaya memimpin, justru dia berbalik, dikatakan dia berbalik dari kebenaran, dia meninggalkan Tuhan, dia kembali melakukan penyembahan berhala, ya, membangun hal-hal baik patung-patung yang tidak disukai Tuhan. Maka ini tugas kita bersama sebagai baik warga, sebagai anak Tuhan, ya, sebagai anggota gereja, kita banyak berdoa untuk pemimpin baik di level pemimpin atas, baik pemimpin yang terkecil sekalipun, kita berdoa supaya apa? Supaya dalam kepemimpinannya dia tetap melibatkan Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka yang pertama, kita harus banyak berdoa bagi mereka, yaitu memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka, dijauhkan dari segala penyembahan berhala, dijauhkan dari segala dukun-dukun yang mempercayai roh-roh orang mati. Kita berdoa bahwa pemimpin datangnya dari Tuhan, bukan dari roh-roh orang mati, bukan dari penyembahan berhala, bukan dari dukun, bukan dari hal lain, tapi pemimpin datangnya dari Tuhan. Maka kita harus doakan bahwa pemimpin yang bijaksana itu datangnya dari Tuhan. Kita juga membuang tali-tali kuk mereka daripada kita, yang mungkin tangan mereka yang terus berkuasa, tangan mereka yang dipakai digunakan untuk berkuasa atas kita. Tetapi kita berdoa justru hati mereka, ya, hati mereka yang mereka taruhkan untuk mengasihi orang-orang yang ada dalam kepimpinannya. Saudara-saudaraku, apa tindakan Tuhan bagi pemimpin yang tidak bijaksana? Tadi sudah kita baca dalam firman Tuhan, di dalam ayat 4 dikatakan, dia yang bersama di surga tertawa dan mengolok-olok mereka. Jikapun diizinkan Tuhan mereka terpilih menjadi seorang pemimpin. Tetapi jika mereka tidak menghargai dan tidak menjadi pemimpin yang bijaksana, maka Tuhan yang akan bertindak, saudara, bagi pemimpin yang tidak bijaksana. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan akan mengolok-olok mereka. Sepanjang dalam pimpinannya, bukan lagi hal-hal yang baik yang akan tercipta. Tetapi Tuhan berkata Tuhan akan mengolok-olok mereka. Ia kata mengolok, mengecek mereka. Bahwa sungguhnya mereka tidak layak jadi pemimpin. Tuhan juga akan murka kepada mereka. Segala rencana mereka tidak ada yang terfokus. Kenapa? Karena mereka tidak menjadi bijaksana. Mereka tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Bahkan dikatakan mereka akan dikejutkan dalam murkanya. Bisa saja sesuatu tiba-tiba terjadi atas hidup mereka. Tapi kita berdoa, saudara, supaya pemimpin yang kita doakan, pemimpin yang akan kita pilih ke depan adalah pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memiliki hati Tuhan. Kita yakin, saudara-saudaraku, saya tadi berkata di awal bahwa dalam kitab Mazmur pasal kedua ini adalah gambaran bahwa Yesus Kristus yang akan menjadi pemimpin. Ya, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah Allah. Mengapa, saudaraku? Karena pemimpin di dunia yang dipercayakan untuk memimpin tidak lagi menjadi pemimpin yang bijaksana. Maka Yesus Kristus, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja segala raja. Maka dia yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwa dia telah dilantik, dia telah diperanakan
Tuhan Yesus akan meremukkan dengan gada dan besi. Dia akan memecahkan mereka dengan tembikar. Artinya bahwa kepemimpinan Yesus Kristus adalah pemimpinan yang tegas, pemimpinan yang benar-benar adil, pemimpin yang memang menolak dosa, ya, menolak ketidakbenaran. Tapi kepemimpinan Yesus Kristus adalah kepemimpinan yang benar di hadapan Tuhan. Maka dikatakan dia yang akan meremukkan, bahkan memecahkan mereka. Semua ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya adalah pemimpin yang dikehendaki Tuhan itu pemimpin yang seperti apa sebenarnya? Yaitu pemimpin yang bertindak bijaksana. Bertindak bijaksana itu seperti apa? Contoh, jika ada persoalan di dalam kalangan baik pemerintahan, ya bahkan juga di masyarakat dimanapun, maka pemimpin itu harus bertindak bijaksana. Artinya dia tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dia tahu mana yang salah, mana yang tidak salah. Maka ketika dia melihat itu, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Maka seorang pemimpin yang bijaksana, maka dia akan mengambil keputusan sekalipun itu, siapapun orang itu. Apakah itu bertalian dengan keluarga, apakah itu bertalian dengan sahabat. Maka pemimpin yang bijaksana tidak akan melihat itu. Tetapi dia akan melihat di mana yang benar, mana yang benar, mana yang sesungguhnya yang harus dibela, mana sesungguhnya yang harus diputuskan. Itu namanya pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang bijaksana itu adalah pemimpin yang tidak mau disuap, pemimpin yang tidak mau disogok, ya, supaya haknya bisa dibela. Tidak seperti itu. Tapi pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang menolak anti suap, anti korupsi, anti sogok. Tetapi dia sekalipun mungkin orang yang dibela itu adalah orang yang tidak mumpuni, orang yang cukup kehidupannya, atau mungkin di bawah rata-rata. Tapi kalau memang dia benar, dia harus dibela. Dan sekalipun mungkin orang kaya itu, ya, dia punya segalanya, punya uang, punya yang lain. Tapi kalau dia juga tidak benar, dia harus patut disalahkan. Dan juga sebaliknya. Itu yang disebut dengan pemimpin yang bijaksana. Lalu berikutnya adalah pemimpin yang dikehendaki Tuhan itu pemimpin yang seperti apa? Yaitu dia pemimpin yang menerima pengajaran dari Tuhan. Orang yang bijaksana, pemimpin yang bijaksana rendah hati adalah pemimpin yang selalu menerima pengajaran dari Tuhan. Kenapa? Dia dipilih oleh Tuhan. Maka langkah-langkahnya dia harus menerima pengajaran dari Tuhan. Untuk menerima pengajaran dari Tuhan, maka dia harus perbanyak beribadah kepada Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dipimpinnya, maka Tuhan akan membuka jalan lebar. Ataupun mungkin jalan yang buntu, dibuka jalan itu. Demikian juga Tuhan akan memberikan hikmat kepadanya di dalam kepimpinannya. Maka dia harus banyak beribadah, artinya bersekutu dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Memperbanyak doa kepada Tuhan. Apa saja dikerjakan, selalu menyerahkan kepada Tuhan. Dan saya yakin pemimpin yang suka beribadah kepada Tuhan adalah pemimpin yang rendah hati. Dia melibatkan Tuhan dalam kinerjanya. Dia melibatkan Tuhan dalam kepimpinannya. Dia melibatkan Tuhan dalam program-program yang ada. Ketika dia beribadah kepada Tuhan, memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan arti kata bahwa dia tidak bisa tanpa Tuhan. Di luar Tuhan, dia tidak bisa apa-apa. Di luar Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan itu dibuktikan dan dinyatakan ketika dia datang menyembah dan sujud di kaki Tuhan. Artinya apa? Benar-benar berserah kepada Tuhan. Dia tidak ada tanpa Tuhan. Dia kosong, tapi yang terlihat adalah Tuhan. Jika pemimpin yang seperti ini, saudara, kita dapatkan di tahun ini, apakah gubernur, apakah bupati, apakah wali kota, kita berdoa saudara, supaya Tuhan berikan pemimpin yang terbaik, ya. Dia tidak hanya pemimpin yang intelektual, tidak hanya cerdas, tetapi dia pemimpin yang memiliki hati Tuhan, yang mencintai Tuhan. Jika dia mencintai Tuhan, maka dia mencintai rakyatnya. Jika dia mencintai Tuhan, maka dia akan menolak suap. Jika dia mencintai Tuhan, dia akan menolak sogokan. Jika dia mencintai Tuhan, dia akan menolak korupsi. Kita doakan saudara-saudaraku, siapapun pemimpinnya,
Jika dia tidak bisa menolak ini, maka dia pun akan terjerat. Tetapi jika dia mengikuti seperti apa yang sampaikan tadi, dia bertindak bijaksana, dia menerima pengajaran dari Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, dan sujud di kaki Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan membela dalam pimpinannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika saudara menyaksikan video ini, mungkin saudara menjadi calon, apakah gubernur, calon wali kota, bupati di kota manapun saudara berada. Pesan saya kepada saudara adalah, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Jauhkan dari segala penyembahan berhala. Jauhkan dari segala dukun-dukun orang pintar. Jauhkan dari roh-roh nenek moyang. Tapi saudaraku, jika engkau mau maju menjadi pemimpin, libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ingat itu. Libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan yang memilih, bukan yang tadi itu. Jauhkan patung-patung penyembahan berhala, jauhkan dukun-dukun, jauhkan semua itu. Tapi hendaklah engkau mengandalkan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Ini kerinduanku. Aku rindu ketika aku jadi pemimpin, maka aku menjadi pemimpin yang bijaksana. Aku menjadi berkat, menjadi terang bagi warga yang kupimpin, bagi rakyat yang kupimpin. Dan aku akan menjauhkan suap, menjauhkan sogokan, menjauhkan korupsi. Bahkan aku akan memperdulikan orang-orang berkekurangan. Apakah dia janda, apakah yatim piatu. Seorang pemimpin harus memperhatikan itu. Dan dia menjadi pemimpin bagi semua suku, agama, dan semua kalangan. Saudara-saudara, saya percaya, biarlah firman ini menguatkan saudara dimanapun kau berada. Dan siapapun saudara, terima firman. Dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini Tuhan. Hamba berdoa, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami rindu ada pemimpin yang bijaksana hari-hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kalau tahun ini juga di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau yang kami sebut pilkada, yaitu pada tahun ini juga Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memilih pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang berhati bijaksana, pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang suka menerima pengajaran dari Tuhan, yang menerima kritikan sehingga membangun dirinya, pemimpin yang menjauhkan korupsi, pemimpin yang menjauhkan sogokan, pemimpin anti suap, tetapi pemimpin yang mengasihi warganya, pemimpin yang tidak membeda-bedakan golongan, ras, apapun itu. Tapi dialah menjadi pemimpin yang mengasihi semua orang dimanapun dia berada. Hamba berdoa jika ada di antara mereka maju sebagai calon baik gubernur, wali kota, bupati. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang menjamah mereka Tuhan, setiap rencana kehidupan mereka. Bahkan memberi hidupnya untuk daerah atau kota, provinsi yang akan dipimpinnya ke depan. Biarlah itu menjadi berkat dan terang. Hamba berdoa Tuhan, biarlah mereka menjauhkan dari segala roh-roh nenek moyang, menjauhkan dari segala dukun penyembahan berhala yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Indonesia butuh Tuhan. Indonesia butuh pemimpin yang bijaksana. Indonesia butuh pemimpin yang anti korupsi. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mengasihi di semua kalangan ras, bahkan juga Tuhan, ekonomi, jabatan, agama apapun Tuhan, Indonesia membutuhkan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami sudah memilih pemimpin kami, yaitu Bapak Prabowo dan Gibran. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, Engkau berkati hamba-hambamu. Mereka adalah pemimpin otoritas kami, yang harus kami hormati, dan kami doakan dan kami taati. Untuk itu Tuhan, pada bulan Oktober atau November Tuhan, kedua hamba-Mu akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Hamba menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, berkati hidup mereka. Kau beri kesehatan, bungkus yang kuasa darah-Mu. Setiap rencana pekerjaan program, baik jangka pendek dan jangka panjang, yang akan mereka kerjakan ke depan, biarlah kami semuanya mendukung. Kiranya Tuhan yang menolong Tuhan, bahkan semua jajarannya, baik di kementerian yang akan mereka pilih, biarlah Tuhan memberikan menteri yang terbaik, menjauhkan korupsi, menjauhkan dari anti suap dan sogok, menjauhkan itu semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau yang menolong. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Jokowi dan juga Maruf Amin yang sudah memimpin Tuhan
yaitu Indonesia selama 2 periode secara utuh Bapak Jokowi. Berkati hamba-Mu yang sudah memberi hidupnya, yang sudah mengorbankan hidupnya dan keluarganya demi bangsa ini. Ampuni orang-orang yang selalu mengutuk, ampuni orang-orang yang tidak menyukai kinerjanya, ampuni orang-orang yang tidak Tuhan suka dengan hamba-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, kami sudah lihat bagaimana selama kepemimpinan Pak Jokowi, dia sudah membuktikan Tuhan betapa dia cintanya dan sayangnya Indonesia. Untuk itu kami berdoa untuk Bapak Jokowi dan yaitu Bapak Maruf Amin Tuhan, Kau berkati Ibu Iriana juga Tuhan, dan anak-anak cucu semuanya diberkati. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara, saya dengan Pendeta Samuel Lamon Nenggolan, Gembala GB Kampung Sawah Jakarta Timur, mengucapkan terima kasih banyak, maju terus, semangat terus. Tuhan pasti membela kita dan menolong kita. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang terus membawa kita kepada terangnya ajaib. Pesan saya kepada calon-calon pemimpin, baik gubernur, wali kota, bupati, dalam pilkada ke depan, biarlah andalkan Tuhan, jangan andalkan yang lain. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat!